Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Terjebak saat berwisata di air terjun Sarasa Barasomai 50 kota. 6 remaja dievakuasi tim SAR gabungan. Puluhan hektar sawah di Pariaman gagal panen akibat hama wereng. Sambut HUT ke-80, RRI Padang gelar bakti sosial donor darah dan pemeriksaan gigi. Untuk membantu persediaan darah di PMI Padang, Radio Republik Indonesia menggelar donor darah yang diikuti oleh karyawan RRI Padang maupun instansi terkait selama 2 hari, Sabtu dan Minggu. Kegiatan ini digelar untuk menyambut hari ulang tahun ke-80 Radio Republik Indonesia yang jatuh tanggal 11 September mendatang, yang diisi dengan berbagai kegiatan. Salah satunya donor darah. Dodi, salah seorang pendonor mengatakan, ia bersama istrinya rutin melakukan donor darah. Tujuannya untuk bisa membantu masyarakat yang membutuhkan darah melalui PMI Padang. Sebab persediaan darah di PMI sendiri selalu menipis, bahkan terkadang langka untuk golongan darah tertentu. Ya, kalau saya memang rutin dan kebetulan ada kegiatan ini juga, dan sebenarnya donor ini kan sumbangan untuk kita kepada masyarakat yang lain yang butuh darah, dan juga motivasinya itu kita dengar beberapa waktu terakhir ini PMI juga kekurangan stok darah. Jadi setidaknya kita menyumbang lah gitu dari kegiatan donor sosial. Ya, rutin kami per 2 bulan. Per 2 bulan. Ini kali keberapanya Bapak? Ini udah ke 19 kali. Sementara itu menurut dokter PMI, meski pihaknya telah melakukan imbauan dan sosialisasi terkait donor darah, namun terkadang tidak sesuai dengan harapan. Seperti hari Minggu, rencananya donor darah dilakukan di 2 tempat, RRI Padang dan kawasan GOR. Mirisnya, di kawasan GOR hanya bisa mendapatkan 1 kantong darah karena faktor hujan yang tiba-tiba mengguyur kota Padang. Belum mencukupi ya Bu ya? Belum aman. Tapi ya tidak terlalu. Masih kita mintakan donor pengganti. Di GOR 1, tapi GOR hari ini karena hujan hanya 1 dapat. Cuma 1 dapat ya? Miris juga kita ya? Iya. Padahal kita udah sosialisasi gitu ya Bu ya? Tapi memang situasi itu benar ada. Pagi-pagi tadi kan udah hujan. Mana ada orang senam? Kita kan harapkan dari habis senam orang donor. Selain melakukan donor darah, RRI Padang juga menyediakan pemeriksaan kesehatan umum dan pemeriksaan kesehatan gigi dan mulut gratis kepada masyarakat. Untuk kegiatan tersebut, RRI Padang menggandeng Fakultas Kedokteran Gigi dari Universitas Andalas dan Puskesmas Andalas Padang. Donor darah hari ini merupakan rangkaian dari kegiatan RRI Fest yang dilaksanakan untuk menyambut hari ulang tahun RRI yang ke-80 tahun, sehingga RRI seluruh Indonesia melaksanakan kegiatan yang namanya RRI Fest. Nah, salah satunya adalah di RRI Padang, dan salah satu kegiatannya itu adalah donor darah. Donor darah ini sendiri sudah dilaksanakan 2 hari. Selama 2 hari ini, PMI Padang berhasil mengumpulkan 181 kantong darah. Meski jumlahnya tidak banyak, namun hal itu bisa digunakan untuk menambah persediaan darah dan bisa digunakan masyarakat yang membutuhkan darah untuk keperluan operasi dan sejenisnya. Robiham melaporkan dari Padang. Dalam sebuah rekaman kamera pengawas, terlihat seorang pencuri menggasak brankas yang berisikan uang tunai ratusan juta rupiah milik salah satu kantor jasa pengiriman barang di Kota Padang pada Sabtu dini hari. Setelah mendapatkan laporan korban dan melihat rekaman kamera pengawas itu, polisi dari Satreskrim Polresta Padang kemudian melakukan penyelidikan dan berhasil mengetahui identitas pelaku. Ipai, seorang pelakunya tak berkutik saat ditangkap polisi
di daerah Marapalam tanpa perlawanan. Meski sempat mengelak tak mengakui perbuatannya, pelaku akhirnya menyerah saat dipertemukan dengan seorang temannya yang terlebih dahulu ditangkap polisi. Tak sampai di situ. Setelah diinterogasi, polisi kemudian menangkap 3 pelaku yang sama-sama mencuri. Dari tangan pelaku, polisi menyita barang bukti berupa uang tunai, sisa pencurian, dan telepon genggam. Kelima pelaku dan barang bukti selanjutnya dibawa petugas ke Mapolresta Padang guna pemeriksaan dan proses hukum lebih lanjut. Keterangan polisi, salah seorang pelaku ternyata mantan karyawan yang nekat mencuri di kantor tempatnya pernah bekerja. Motifnya karena terlilit utang dan sakit hati kepada mantan majikan saat masih bekerja di kantor jasa pengiriman barang itu. Setelah kita ke TKP, melihat petunjuk atau alat bukti berupa CCTV. Setelah kita lihat dan kita lakukan olah TKP, dan yang kita curigai 1 orang karyawan dari JNT tersebut. Setelah kita amankan, kita bawa ke Mako Polresta Padang, kita interogasi. Untuk pelaku mengakui bersama 4 orang rekan lainnya telah melakukan pencurian uang yang ada di dalam berangkas. Pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Alfi melaporkan dari Padang. Sebuah jalan nagari yang merupakan akses menuju areal pertanian milik warga dibangun di Nagari Ayamanggih, Kecamatan Lubuk Sikaping, Pasaman. Jalan dari Pasar Daliak ke Lubuk Jantan dengan lebar 3 meter dan panjang 100 meter ini terletak di Jorong Kampung Nan Anam, Nagari Ayamanggih Utara, dibangun menggunakan dana desa tahun 2025. Jalan ini dibangun untuk memudahkan akses bagi petani untuk menuju lahan pertanian, serta membawa hasil pertanian mereka ke pasar. Pembangunan jalan ini menghabiskan biaya 80 juta rupiah untuk memudahkan akses keluar masuk petani dan hasil pertanian mereka. Selama ini jalan itu hanya berupa jalan setapak. Manfaatnya banyak sekali. Contohnya kalau orang yang ada sawahnya di situ kan bisa untuk membawa bahan-bahan hasil dari pertanian, kebun, bisa untuk pemukiman, banyak. Menurut Wali Nagari Ayamanggih Utara, pembangunan jalan ini sekaligus untuk mendukung program pemerintah tentang ketahanan pangan. Ini pembangunannya itu bersumber dari alokasi dana desa Nagari Ayamanggih Utara. Itu dengan nominalnya itu kisaran 80 juta rupiah. Itu dalam perencanaan itu lebih kurang 100 meter dalam pembangunan jalan usaha tani masyarakat di Nagari Ayamanggih Utara. Karena di sini kebanyakan masyarakat yaitu berprofesi sebagai petani yang memiliki area sawahan. Artinya di sini itu mendukung ketahanan pangan bagaimana masyarakat. Diharapkan dengan adanya jalan usaha tani ini, penyaluran maupun penjualan hasil pertanian menjadi lebih lancar, sehingga dapat meningkatkan perekonomian petani. Fauzan melaporkan dari Pasaman. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Ulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.